Halo sobat-sobat semua, selamat datang di channel Seni Kehidupan. Channel yang akan membahas semua nilai-nilai dalam kehidupan, yang ketika kita mempelajarinya dan mengetahuinya, maka kita akan memiliki nilai dalam hidup. Jadi silakan siapkan diri kalian, dengarkan dengan baik. Mungkin kita sepakat, kebanyakan orang pasti ingin sekali jadi orang hebat. Entah itu hebat karena punya kekayaan, punya pengaruh, dan omongannya didengar oleh banyak orang. Seperti Steve Jobs, Jack Ma, atau Panji Pragiwaksono, atau Raditya Dika. Mereka adalah orang-orang hebat yang punya pengaruh yang luar biasa. Dan apa kesamaan dari mereka semua? Ya, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu memiliki skill komunikasi yang bagus atau storytelling. Orang-orang yang mudah menyampaikan ide dan gagasannya pada banyak orang. Kata demi katanya, kalimat demi kalimatnya. Dimengerti oleh banyak orang, maka dia akan menjadi sorotan. Akan dikenal oleh banyak orang, dan orang akan mengikuti apa yang dia sampaikan. Kita tahu bahwa era saat ini adalah era digital, di mana informasi itu sangat mudah untuk kita dapatkan. Dan cara main di era saat ini, jika kita ingin menang, jika kita ingin menjadi the winner, maka kita harus memiliki kemampuan seni komunikasi yang bagus, yaitu storytelling. Karena kekuatan storytelling ini, dia bisa masuk di mana aja. Kalian mau jadi seorang pengusaha, memerlukan negosiasi yang bagus, yaitu storytelling. Atau kalian mau jadi seorang politisi, tentu memerlukan komunikasi yang bagus atau storytelling yang kuat. Untuk menyampaikan ide perubahan yang ingin kita bawa pada lingkungan masyarakat. Dan dengan storytelling itu, masyarakat akan mudah menerima ide yang ingin kita lakukan. Apalagi misal kita pengen menjadi seorang stand-up comedian atau berhasil di dunia entertain. Semuanya sangat erat dengan storytelling. Bahkan, rahasia sebuah konten YouTube cepat untuk bertumbuh itu pun terletak pada kekuatan storytelling. Kalian bisa lihat channelnya Ferry Irwandi. Bagaimana channel dia tumbuh sangat cepat. Apa yang membuat dia tumbuh sangat cepat? Karena Ferry Irwandi memiliki storytelling yang kuat sekali. Sehingga orang betah nonton video yang dia buat dan kemudian tertarik untuk melihat video-video yang lainnya karena dia memiliki komunikasi yang sangat bagus. Dan di video kali inilah kita akan bahas the power of storytelling. Kita mulai dengan pertanyaan bagaimana caranya berstorytelling. Oke, kita masuk ke tahap pertama. Tahap pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin punya storytelling yang kuat adalah belajar menulis. Biasakanlah diri kita sekarang untuk menulis. Karena ketika kita menulis sebelum kita mengkomunikasikannya, ini akan membuat apa yang kita komunikasikan itu lebih rapi, sistematis, dan lebih terstruktur. Menulis akan sangat berpengaruh dalam komunikasi yang akan kita keluarkan. Jangan sesekali mencoba untuk freestyle. Asal ngomong, asal jalan, dan asal tebak. Mulailah dengan menulis, karena kita akan bisa melihat kembali kata demi kata dan kalimat demi kalimat yang ingin kita keluarkan. Apakah sudah membangun emosional? Apakah sudah terstruktur? Apakah sudah rapi? Jadi tahap pertama, mulailah menulis. Ketika gue membuat video ini, apa yang gue bicarakan, ini pun sudah gue tulis lengkap
dan detail. Bukan poin per poin, tapi percis kalimat apa yang ingin gue keluarkan saat ini, itu sudah gue tulis secara lengkap. Sehingga membuat gue tidak keluar dari apa yang ingin gue bahas. Mungkin ada orang yang ketika berbicara itu tidak perlu menulis. Tapi pertanyaannya, apakah mereka baru memulai saat itu juga? Jawabannya tentu tidak. Orang yang sudah terbiasa berbicara bahkan tanpa menulis di awal, itu pasti mereka sudah terlatih sejak lama. Jadi untuk kita yang baru belajar tentang storytelling, mulailah dengan menulis. Media menulis ya bisa kita gunakan laptop ataupun HP. Entah itu pakai note yang ada di HP, ataupun Microsoft Word. Tahap kedua, pahamilah apa yang ingin kalian sampaikan atau kuasai apa yang ingin kalian jelaskan. Karena dengan kalian menguasai sebelum kalian menyampaikan, itu akan membuat orang menjadi lawan bicaranya kita atau audiensnya kita. Itu akan mudah memahami apa yang kita sampaikan. Karena kita memahami apa yang ingin kita sampaikan. Jangan mengkomunikasikan apa yang belum sama sekali kita kuasai atau tidak kita mengerti. Karena itu akan sulit untuk diterima sama audiens atau lawan bicara kita. Dia akan menjadi seperti gangguan ketika kita menyampaikan. Dan akhirnya membuat orang tidak mengerti atau bahkan tidak yakin apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya kita seorang sales marketing. Kita memasarkan sebuah produk. Bagaimana bisa kita meyakinkan orang lain untuk beli, sedangkan kita sendiri itu tidak tahu atau tidak mengerti produk knowledge-nya. Ini produknya apa, benefitnya apa, atau harganya berapa dan sebagainya. Tentu akan menjadi membuat orang ragu dan tidak yakin untuk membeli produk yang kita tawarkan. Karena kita sebagai penawarnya itu tidak mengerti apa produknya. Tahap ketiga yang harus kita lakukan ketika kita pengen punya storytelling yang kuat adalah kita melatih diri kita. Tidak ada yang instan. Semuanya butuh memulai, semuanya butuh proses, semuanya butuh mencoba. Orang yang biasa berdiri di atas panggung dengan lama, berjam-jam, yang bisa tahan lama berbicara di atas panggung, tentu mereka memulainya sudah sejak lama. Mereka terbiasa mengulang-ulang apa yang mereka sampaikan. Mereka terbiasa berbicara dengan diri mereka sendiri atau bahkan mereka sudah terbiasa berbicara di depan cermin. Karena itu salah satu cara melatih diri kita untuk kuat dalam berstorytelling. Maka oleh karena itu, latihlah diri kita untuk punya storytelling yang sangat-sangat kuat. Kita bisa memulainya dengan berbicara dengan diri kita sendiri, kita bisa mempraktekkannya di depan cermin, atau bisa kita dengan merekam suara yang kita keluarkan, kemudian kita dengarkan lagi, sehingga kita bisa mengevaluasi apa yang perlu kita perbaiki. Sehingga itu menjadi latihan buat diri kita. Jadi storytelling ini sangat perlu dalam kehidupan kita. Dan apapun profesi yang saat ini sedang kita jalankan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di konten selanjutnya.